Shalom. Yang lihat tangan-tangan diberkati Tuhan pagi hari, berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita masih bisa beribadah di minggu yang kedua. Sejak kita minggu lalu pertama kali ibadah secara onsite, dan ini minggu kedua kita bisa beribadah di minggu pertama di bulan Oktober. Kalau kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan, karena kita diberkati Tuhan, kita ditolong Tuhan, dan dimampukan menikmati kebaikan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya semua kita bangkit berdiri. Kita teduhkan hati kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami yang hadir hari ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, yang ditolong Tuhan, dikuatkan Tuhan, dimampukan Tuhan melewati setiap keadaan musim kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami ingin nyatakan iman kami, kepercayaan kami kepada Tuhan. Kami mau deklarasikan Tuhan satu-satunya penolong dalam kehidupan kami. Engkau juru selamat kami. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Boleh lagi berikan tepuk tangan yang dahsyat kepada Tuhan kita. Bapak Ibu berikan salam kanan kiri, salam hati. Karena kita percaya hari ini Tuhan kita yang menolong kita. Aku diberkati. Haleluya.
Mari sama-sama katakan, aku diberkati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Aku dilimpah. Boleh tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Aku diberkati. Mari jemaat Tuhan. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Semua Tuhan yang diberkati Tuhan, lebih sungguh berikan tepuk tangan yang dahsyat. Mari sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Silakan jemaat ikut duduk. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Karya terbesar yang Tuhan berikan buat setiap kita, pengorbanannya di kayu salib. Pagi hari ini dengan senang hati sama-sama kita kepada Tuhan. Terbesar kehidupan kami Tuhan. Yes, amen. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan kita. Mari dengan segenap hati sama-sama katakan kepada Tuhan pagi hari. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Kami memberikan pujian yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Yes, amin. Tiada pernah berubah
lain Tuhan yang menyelamatkan Tuhan. Yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai, Yesus Engkau. Boleh jemaat Tuhan saja mereka karya itu besar sambil mengangkat kedua tangan, katakan karya. Yesus Engkau karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau kami kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Yang kagum kepada Tuhan dengan sungguh katakan, Yesus Engkau ku kagumi. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Mari angkat ucapan syukurmu, mazmur kepada Tuhan buat karya terbesar dalam kehidupan kita. Mari sama-sama mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pengorbananmu. Haleluya. Terima kasih Bapa, syukur bagi nama-Mu. Mari mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Yang terbesar Kau berikan penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, kekuatan, penghiburan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dekala barata kasih kira tata pasir. Haleluya. Kasih yang lebih besar, seorang sahabat rela mati dan Kau lakukan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami yang gak layak Tuhan layakkan, kami gak mampu Tuhan mampukan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Sekala barat seke. Boleh jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu, katakan kepada Tuhan pagi hari ini. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Dia layak menerima pujian kita pagi hari ini. Dia hadir di tengah-tengah kita. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu layak menerima pengaguman dari umat-Nya pagi hari ini. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib.
seperti Engkau. Tiada angkat kedua tanganmu, katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Oleh setiap tangan-tangan yang terangkat umat-Mu pagi hari ini, Tuhan, Engkau yang kami hormati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Pribadi Roh Allah yang memenuhi hidup kami. Kau layak menerima pujian kami pagi hari ini, Tuhan. Yes, haleluya. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi Raja di atas segala raja. Yes, amin. Saya serahkan buat hamba-Mu. Tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau. Tiadalah seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti, tiada seperti Kau. Tiada seperti Yesus. Berikan sorak-sorai Tuhan. Haleluya. Saudara-saudari sekalian, tiba saatnya kita akan persiapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, buat kesempatan di mana kami masih boleh beribadah, kami masih boleh datang mendekat kepadamu. Dan kalau sebentar ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami percaya, kami akan terus dikuatkan dan bahkan boleh bertumbuh lewat pemberitaan firman-Mu. Karena itu Tuhan, mari Engkau mau mengurapi Tuhan, waktu yang ada di hadapan kami ini. Kau mau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan Kau juga mengurapi setiap kami. Bukakan hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti Tuhan firman-Mu, dan bahkan boleh melakukannya di dalam hidup kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Oleh anugerah Tuhan, hari Selasa yang lalu saya memimpin sidang majelis daerah para pendeta GBI se-Sulawesi Selatan di kota Makassar. Dan kemudian saya terbang ke Balikpapan, lalu keesokan harinya bersama dengan Bapak Pendeta Gilbert Lumaindong dan beberapa hamba Tuhan lain, kami mengunjungi dan berdoa di IKN, Ibu Kota Nusantara, yang baru saja dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo dan 34 gubernur yang ada di Indonesia, dan kita juga berdoa di sana karena proyek membangun ibu kota baru adalah proyek yang sangat besar, membutuhkan biaya yang luar biasa, banyak tantangan, tetapi kalau kehendak Tuhan semuanya bisa jadi. Jadi kita juga perlu berdoa supaya Indonesia makin jaya, Indonesia makin makmur, Indonesia makin diberkati Tuhan, dan Indonesia akan mengenal kebenaran seperti yang kita alami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Tadi pagi saya menyampaikan firman sesuai dengan tema bulan ini tentang kesehatan tubuh. Kita bahas tentang menjaga keseimbangan hidup, dan saya beri judul Sehat Roh, Jiwa, dan Tubuh. Bagi saudara yang ingin mendengarkan bisa lihat di YouTube-nya. Tetapi siang hari ini saya akan khotbah berbeda karena ada banyak pertanyaan sehubungan dengan perang yang sedang terjadi hari ini di Rusia dan Ukraina. Apakah itu masuk di dalam nubuatan Alkitab dan sebagainya. Maka saya merasa perlu untuk menjabarkan kepada saudara kebenaran firman Tuhan ini. Saya beri judul Perang Dunia di Akhir Zaman. Saudara-saudara, beberapa minggu belakangan ini sedang terjadi peperangan yang hebat antara Rusia melawan Ukraina. Dan muncul pemikiran, apakah perang ini adalah sesuatu yang sudah dinubuatkan dalam Alkitab? Apakah ini akan mengakibatkan perang dunia ketiga? Sebab jika Amerika dan negara-negara barat, NATO
membantu Ukraina, lalu kemudian Rusia dibantu oleh negara lain, dan kalau China juga membantu Rusia, tentu perang dunia ketiga bisa terjadi di depan mata kita. Apalagi Chernobyl sudah diambil dan reaktor nuklir itu tentu sangat berbahaya dampaknya bagi seluruh dunia. Nah, melihat situasi yang ada, saya rasa kita perlu sekali mempelajari peta sejarah pada akhir zaman seperti apa yang dicatat di dalam Alkitab. Dalam Matius 24 ketika murid-muridnya bertanya kepada Yesus, apakah tandanya kedatanganmu kembali? Yesus bicara ini pada ayat 6 dan ayat 7. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Jadi salah satu tanda zaman adalah peperangan yang sedang terjadi. Itu adalah tanda untuk memasuki sebuah zaman yang baru. Nah, saudara sekalian, saya membaca di dalam Alkitab setidaknya ada 3 perang besar, 3 perang yang melibatkan seluruh dunia yang akan terjadi di akhir zaman menurut nubuatan Alkitab. Pertama disebut perang Gog dan Magog, Yesaya 38-39. Kedua adalah perang Harmagedon, Wahyu pasal 16. Dan yang ketiga adalah perang Gog dan Magog, bagian kedua yang dicatat dalam Wahyu pasal 20. Saya akan jelaskan satu-satu, saya harap saudara bisa memahami hal ini. Yang pertama, perang yang dinubuatkan di dalam Alkitab terjadi pada akhir zaman adalah perang Gog dan Magog. Ayatnya dalam Yesaya 38 ayat 2-6 yang berkata demikian. Hai anak manusia, tujukanlah matamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda, semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil, dan semuanya berpedang di tangannya. Ayat 5. Orang Persia, Ethiopia, dan Put menyertai mereka, dan semuanya dengan perisai dan ketopong. Orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Bet Togarma dari utara sekali dengan seluruh bala tentaranya, banyak bangsa menyertai engkau. Selanjutnya Yeskiel 38 ayat 14 dan 15 berkata demikian. Sebab itu bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada Gog, beginilah firman Tuhan Allah ketika umatku Israel sedang diam dengan aman tentram. Pada waktu itulah engkau akan bergerak dan datang dari tempatmu. Dari mana? Dari utara sekali. Jadi Tuhan bilang pada akhir zaman Gog, seorang pribadi yang berasal dari tanah Magog, sebuah kerajaan terdiri dari bangsa-bangsa atau negara-negara. Dan Gog ini adalah Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Jadi dia adalah seorang pemimpin besar. Kata Raja Agung dalam bahasa Ibrani yang dipakai di ayat ini adalah Ros. Dan kata itu seringkali dihubungkan dengan Rus atau Rusia. Nah saudara-saudara, jadi ada kerajaan yang berasal dari utara sekali. Kalau saudara tarik garis lurus Israel di sini, tarik ke utara, di atasnya itu ada Turki. Di atasnya lagi ada Rusia dan negara-negara bekas jajahan Uni Soviet yang ada. Nah, pada akhir zaman ketika Israel sedang tinggal aman, tidak ada peperangan, Rusia atau Gog dan Magog ini beserta pasukan dari macam-macam negara yang tadi disebutkan akan bergerak dan akan mengepung Israel.
Jadi kalau saudara tanya apakah perang Ukraina dan Rusia ini dinubuatkan dalam Alkitab, saya bilang begini, perang Gog Magog itu akan terjadi kalau Israel sudah ikut serta. Selama Israel belum ikut serta, itu belum akan menjadi perang Gog dan Magog atau perang dunia ketiga. Tapi kalau Israel sudah dibawa-bawa menurut Alkitab, itu tandanya. Nah, tetapi apakah dari konflik Ukraina ini bisa menyeret Israel? Mungkin saja. Tapi kita lihat waktunya. Tapi yang jelas, jarum jamnya Tuhan bukan Ukraina. Jarum jamnya Tuhan adalah Israel. Israel harus diikut sertakan. Kalau enggak ikut, masih belum. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat gambar di depan ini serbuan dari utara dan juga dari selatan. Karena Israel ada di tengah. Nah, nama-nama tadi disebutkan, Gog, Magog itu siapa sih? Kalau kita baca Kejadian 10 ayat 1-3 dikatakan inilah keturunan Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat, dan Togarma. Saudara ingat ayat sebelumnya beberapa negara yang akan terlibat bersama dengan Gog Magog itu adalah Gomer, Tubal, Mesek, lalu Togarma, Bet Togarma. Nah, ini negara-negara apa? Saudara, dari banyak penelitian, penafsiran, karena ini kan anak-anak Nuh yang sudah keluar dari Bahtera. Lalu kemudian Sem itu menjadi cikal bakal orang-orang di Israel dan sekitarnya. Lalu kemudian Ham diyakini menjadi cikal bakal orang-orang berkulit hitam Afrika. Lalu Yafet orang-orang berkulit putih kuning ke Rusia, Uni Soviet atau juga ke China. Nah, jadi dari berbagai penelitian yang ada, kita lihat Gog kemungkinan itu mengarah pada Rusia. Karena dia berasal dari tempat yang paling utara sekali. Sedangkan Magog, Mesek, Tubal pada zaman itu adalah suku yang sekarang ini berada di negara-negara bekas Uni Soviet. Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaijan, Belarus, Georgia, termasuk Ukraina itu dulu adalah bekas jajahan Uni Soviet, saudara sekalian. Yang sekarang lepas-lepas. Itu yang disebut sebagai Magog. Jadi raja pemimpin Rusia yang berasal dari negara-negara jajahan Uni Soviet, pada satu hari akan timbul niat jahat dalam hatinya untuk menyerang Israel yang sedang hidup dengan tenang, gak ikut-ikutan perang. Lalu dia akan melakukan kolaborasi dengan beberapa negara. Persia itu adalah Iran. Gomer dan Bet Togarma itu kemungkinan adalah Turki dan Syria. Lalu Put adalah Libya. Ethiopia meliputi daerah yang lebih luas karena Ethiopia waktu lalu itu sangat jaya. Ethiopia itu sendiri, Mesir dan Sudan. Nah, saudara, biasanya orang itu perang jaraknya dekat ya. Misalnya China lawan Taiwan. Indonesia dulu pernah mau perang sama Malaysia, Rusia sama Ukraina. Begitu. Kalau jauh-jauh kita perang sama Inggris, apa urusannya gitu kan, kejauhan. Lah, lalu Israel ini kan jauh banget dari Rusia. Kenapa? Ada konflik-konflik yang menyertai sehingga negara-negara yang berdekatan dengan Israel itu nanti akan mengajak Rusia dari jauh akan menyerang Israel ini. Tetapi luar biasanya Alkitab itu, saudara, dalam Yeskiel 38 tadi ayat 13 menyebutkan setidaknya ada 3 daerah yang tidak akan ikut koalisi Rusia. Jadi Rusia dari utara bersama dengan raja-raja Ethiopia, Mesir, Sudan dari selatan akan menjepit Israel. Tetapi ada yang tidak ikut koalisi menurut Yeskiel 38:13, yaitu Sheba, Dedan, dan Tarsis. Itu namanya dulu sama sekarang beda. Tapi lokasinya di sana. Sheba dan Dedan itu merujuk pada negara-negara yang ada di Jazirah Arab.
Arab Saudi, Uni Emirat Arab, ada Abu Dhabi, Dubai, Bahrain, dan beberapa negara sekitarnya tampaknya tidak akan menjadi koalisi Rusia ketika menyerang Israel. Juga Tarsis. Tarsis itu kelihatannya berada pada posisi negara Eropa sekarang seperti Inggris dan negara Eropa lain, banyak yang merupakan bagian daripada NATO. Dan mereka tentu tidak akan berkoalisi dengan Rusia karena mereka punya keterikatan dengan Amerika. Tetapi kalau menurut Yesaya 38 dan 39, waktu diserang habis-habisan oleh kerajaan utara dan kerajaan selatan, NATO itu tetap seperti sekarang, no action talk only, saudara sekalian. Jadi Israel nggak akan dibantu oleh negara-negara ini. Ya cuma dijanjiin, cuma ngomong kami kasih ini itu. Tapi Israel akan terkepung ketika Rusia dan tentara sekutunya menyerbu. Dan pada waktu itulah Tuhan akan menyatakan kuasanya. Dia akan menolong orang Israel untuk mengalahkan pasukan multinasional yang dipimpin oleh Raja Agung Rus yang berasal dari tanah Magog dan sekutunya. Nah, apa hukuman yang Tuhan akan berikan? Yang pertama kita melihat Tuhan akan menghukum Gog, Yeskiel 39 ayat 6. Aku akan mendatangkan api ke atas Magog dan ke atas orang-orang yang diam di tanah pesisir dengan aman tentram. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dalam sejarah Israel sering kali terjadi waktu bangsa yang lemah ini diserbu oleh musuh. Tuhan menghancurkan koalisi musuh-musuh yang ada dengan perbuatan tangan Allah yang ajaib. Sehingga mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Nah dikatakan akan ada api yang turun membinasakan pasukan ini. Berikutnya, mayat mereka, pasukan Gog, Magog dan sekutunya akan dikubur selama 7 bulan. Karena begitu banyak orang yang mati. Yeskiel 39 ayat 11 dan 12. Maka pada hari itu aku akan memberikan kepada Gog suatu tempat di mana ia akan dikubur di Israel, yaitu lembah penyeberangan di sebelah timur dari laut, dan kuburan itu akan menghalangi orang-orang yang menyeberang. Di sana Gog akan dikubur dengan semua halayak ramai yang mengikutinya, dan tempat itu akan disebut lembah halayak ramai Gog. Ayat 12, kaum Israel akan mengubur mereka selama berapa? 7 bulan dengan maksud mentahirkan tanah itu. 7 bulan untuk ngubur orang. Saudara, kalau kita baca nubuatan Alkitab, saya merinding karena Alkitab yang sudah ditulis ribuan tahun dengan sangat jelas, sangat tepat, sampai namanya, negaranya, lokasinya, itu semua ditunjukkan. Kalau ini bukan berasal dari Tuhan, gak mungkin hal itu terjadi. Saya lebih cinta firman, saya lebih cinta Alkitab, karena Alkitab lebih dapat dipercaya dari semua berita sosial media, dari semua koran, dari semua siaran televisi. Firman Tuhan ya dan amin. Dan yang berpegang kepadanya akan hidup kekal sampai selama-lamanya. Nah, bagaimana dengan persenjataan yang begitu hebat yang dibawa oleh pasukan Rusia dan sekutunya? Senjata Gog akan dibakar selama 7 tahun baru habis. Sampai orang tidak perlu menyalakan kayu bakar. Karena yang jadi kayu bakarnya adalah senjata perang yang dibinasakan oleh Allah. Lihat, Yesaya 39 ayat 9. Dan yang diam di kota-kota Israel akan keluar dan menyalakan api serta membakar semua perlengkapan senjata Gog. Yaitu perisai kecil dan besar, busur dan panah, tongkat pemukul dan tombak. Dan mereka membakarnya selama berapa? 7 tahun. Saudara-saudara, kemungkinan besar pada masa inilah 144.000 orang Yahudi seperti yang dicatat dalam kitab Wahyu itu akan diselamatkan. Karena orang Israel itu bangsa tegar tengkuk, kata Tuhan. Ini bangsa hidung bengkok paling susah terima Yesus, saudara. Sampai sekarang persentase yang percaya Yesus kecil banget. Pada Yesus lahir di sana. Tetapi ketika orang gak bisa diajar, dihajar oleh Tuhan. Dan waktu dihajar itu gak ada pertolongan. Amerika atau apapun cuma keluar-keluar gak nolong. Waktu itu mereka berdoa kepada Tuhan.
Tuhan akan mendatangkan bencana alam yang gak masuk akal, sehingga semuanya akan binasa. Sampai mayat mereka dikubur 7 bulan, senjatanya dibinasakan selama 7 tahun. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan kemungkinan itulah yang menjadi pemantik mengapa 144.000 orang yang dicatat di dalam kitab Wahyu pasal 7 misalnya bertobat menerima Yesus. Dan kemudian menjadi penginjil-penginjil yang dipakai Tuhan dengan dahsyat pada masa yang sulit untuk memberitakan firman. Karena ada peristiwa perang Gog Magog ini, saudara. Jadi apakah Ukraina dan Rusia adalah sesuatu yang dinubuatkan dalam Alkitab yang akan meledakkan perang dunia ketiga? Buat saya belum, saudara. Karena Israel belum ikut serta. Tapi kalau ini kemudian jadi rentetan berkelanjutan, Israel ke bawah-bawah, mungkin saja itu bisa jadi perang Gog dan Magog. Saya mau kasih disclaimer begini. Ketika kita membahas sesuatu yang belum terjadi, itu kita masuk dalam ranah penafsiran. Dan terus terang penafsiran itu bisa beda-beda. Jadi kalau ada saudara yang mendengar, misalnya melalui YouTube, lalu saudara bilang, enggak, penafsiran saya beda, ya terserah. Ya, tapi saya mencoba melakukan pendekatan secara alkitabiah dan mencoba kira-kira puzzle-nya ini pada akhir zaman seperti apa. Karena yang tertulis di dalam Alkitab itu pasti benar. Penafsiran pendeta bisa kurang lengkap, kurang sempurna, bahkan bisa salah. Itu sebabnya baca Alkitabnya, saudara. Tapi saya berusaha mendekatkan diri sedekat mungkin dengan prinsip Alkitab. Itu disclaimer yang harus saya lakukan. Sehingga mungkin saja saudara bisa mendengar hal ini. Dia bilang, itu mengada-ngada, itu teologi dicocok-cocokkan dan sebagainya. Ya terserah. Tapi saya melihat bahwa ini adalah sesuatu yang memang jauh hari sudah dinyatakan dengan jelas dalam Alkitab. Perang pertama namanya Gog dan Magog. Utara Israel menjepit, selatan Israel akan menjepit. Dan Israel hopeless, gak ada yang bantu. Tapi Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Kita akan makin dekat dengan hari-hari seperti itu. Sekarang perang kedua. Perang dunia kedua akan disebut perang Harmagedon. Nah, istilah Harmagedon sudah lebih populer. Tapi saya mau bilang Harmagedon gak akan pernah terjadi sebelum Gog dan Magog terjadi. Jadi Rusia dulu. Sebetulnya waktu Uni Soviet hancur berantakan, kita pikir mungkin Rusia juga akan menjadi negara yang lemah karena sudah terbelah-belah. Tapi sekarang kita lihat Rusia itu kok bisa bangkit dengan kekuatan yang luar biasa. Apalagi kalau dia ambil nuklir. Mungkin, saya bisa salah ini, mungkin Ukraina akan berdamai dengan Rusia. Dan Rusia tidak akan menghabiskan Ukraina dengan catatan mereka akan harus menjadi supporter bagi Rusia. Dan kalau ada perdamaian menjadi sekutu seperti Belarus, seperti Chechnya, seperti Uzbekistan dan sebagainya. Mungkin saja mereka justru yang akan sama-sama menyerang Israel. Sekali lagi ini tafsiran, tapi kira-kira gambar besarnya akan seperti itu. Nah, perang berikutnya saya tidak tahu berapa jangka waktunya dari yang pertama ke kedua. Apakah itu ada jeda waktu yang cukup panjang ataukah malah ini berentetan, ya. Tapi yang jelas Alkitab berkata akan ada perang Harmagedon. Wahyu 16 ayat 12 berkata begini. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari mana? Sebelah timur. Kalau tadi utara, selatan, sekarang timur akan menjepit Israel. Dan di mana peperangan itu terjadi, lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon, Har Megiddo. Kalau saudara ke Israel, berdiri di Bukit Karmel, tempat Elia pernah membantai 450 Nabi Baal, maka kita akan lihat gambar ini, saudara sekalian. Jadi gambar ini adalah sebuah dataran yang rata, pada biasanya Israel itu bergunung-gunung di banyak tempat.
Tapi ini dataran yang rata, saudara. Dan ini adalah tempat raja-raja Israel seperti Yosafat dan sebagainya dulu perang, saudara. Ini disebut sebagai lembah penentuan. Dan saya beberapa kali ada di lokasi ini melihat dari atas. Tiba-tiba pada satu waktu ada pesawat terbangnya, pesawat militernya Israel muncul. Saya tanya sama guide orang Yahudi, ini dari mana? Oh, begini, kami punya pengalaman pada waktu perang 6 hari melawan seluruh negara Arab. Israel menang hanya dalam 6 hari. Kenapa? Karena pertama yang dilakukan Israel, dia menerbangkan pesawatnya, membomi seluruh lapangan udara dari negara-negara yang ada, terutama Mesir. Sehingga pesawat itu nggak bisa terbang, saudara. Dan Israel nggak mau kecolongan. Jadi mereka buat ini di bagian tertentu di bawah tanahnya, sehingga tiba-tiba bisa muncul ke atas. Nah saudara, kalau Tuhan izinkan COVID-nya mereda, mungkin kita bisa lagi ziarah ke Israel supaya kita bisa lihat dengan mata sendiri, karena getarannya akan beda waktu kita ada dilihat langsung Harmagedon. Ini loh Harmagedon, biasanya begitu ya. Ini peperangan besar akan terjadi. Next slide. Saudara, perang Harmagedon ini akan diawali dulu dengan 7 tahun pemerintahan antikris yang akan muncul di akhir zaman. Jadi sebelum perang Harmagedon akan muncul antikris yang akan memerintah 7 tahun. Mana ayatnya? 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi banyak antikristus, orang yang tidak taat kepada Yesus Kristus. Hitler adalah antikristus misalnya. Atau Nero pada zaman dulu adalah antikristus. Tapi akhir zaman Tuhan bilang akan ada seorang antikristus. Spirit antikris sudah merajalela di mana-mana. Tapi satu orang pembinasa keji, raja jahat itu baru akan muncul di akhir zaman. Dan kalau dia muncul itu tandanya waktu sudah benar-benar terakhir. Daniel 9 ayat 27. Raja itu akan membuat perjanjian menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Jadi dia akan memerintah 7 tahun. Lalu dia mengadakan perjanjian dengan Israel. Tapi pada pertengahan 7 masa itu, 3,5 tahun, dia, antikris, akan mengakhiri persembahan kurban dan persembahan sajian. Dan di atas sayap kekejian akan datang pembinasa sampai kesudahan yang telah ditetapkan akan menimpa pembinasa itu. Jadi antikris akan muncul, dia akan memerintah 1 kali 7 masa, 7 tahun. Dia membuat perjanjian dengan Israel, tetapi di tengah-tengah perjanjian itu 3,5 tahun, dia akan memungkiri perjanjian tersebut. Nah saudara-saudara, klik, mungkin antikris itu akan berasal dari Uni Eropa. Sekali lagi ini tafsiran, tapi mungkin ini Uni Eropa, yaitu 10 negara pada zaman ini yang merupakan negara yang tinggal di wilayah kerajaan Romawi zaman dulu yang akan bergabung menjadi satu koalisi. Kalau saya baca dalam Daniel 2 ayat 32-33 ada nubuatan begini. Jadi Raja Nebukadnezar mimpi lihat patung besar sekali. Dikatakan adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dadanya dari lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Nah saudara-saudara, patung yang dilihat dalam mimpi Nebukadnezar itu bicara tentang munculnya dan jatuhnya bangsa-bangsa besar di dunia. Kepala dari emas itu bicara tentang kerajaan Babel yang diperintah oleh Nebukadnezar. Itu akan jadi penguasa dunia. Itu adalah kerajaan Irak sekarang, Babel, Babilonia. Tapi kemudian negara ini, bangsa ini akan dikalahkan oleh
sesuatu yang dilambangkan dada dan lengannya dari perak. Itu adalah kerajaan Persia, Iran sekarang. Lalu kemudian perut dan pinggangnya terbuat dari tembaga. Itu adalah kerajaan Yunani yang dipimpin oleh Alexander the Great. Lalu bagian pahanya terbuat dari besi. Itu kerajaan Roma yang sangat keras bagaikan besi untuk menistakan, menganiaya orang-orang Israel termasuk orang-orang Kristen. Tapi yang terakhir masih sambungan pada besi itu, kakinya ya pada bagian paha langsung nyambung pada kaki, itu terbuat dari campuran besi dan tanah liat. Besi nggak mungkin bisa gabung dengan tanah liat. Jadi ini persekutuan yang semu sebetulnya, nggak betul-betul solid. Dan 10 jari kaki, dan kaki itu kan 10 jarinya. Itu sebabnya mengapa seringkali dilambangkan akan ada 10 negara yang berkoalisi menjadi satu. Di mana di wilayah di mana Roma dulu pernah memerintah. Karena Roma itu jajahannya luas sekali pada zaman itu. Sekarang adalah negara-negara Eropa. 10 jari kaki dari patung yang dilihat Nebukadnezar. Wahyu 13 bicara tentang binatang yang keluar dari dalam laut dengan 10 tanduk. Sekali lagi muncul 10 jari kaki, 10 tanduk, bicara tentang 10 kerajaan yang akan bergabung. Dan dia akan berkoalisi satu dengan yang lain, menjepit Israel. Dari mana? Dari barat. Dari timur akan datang orang yang menjepit. Jadi yang pertama tadi Gog Magog, utara selatan, Harmagedon, barat dan timur. Senternya apa? Selalu Israel. Selama Israel nggak ikut serta, belum akan jadi perang dunia ketiga, saudara. Selama Israel sudah diikut sertakan, entah caranya gimana, kita harus tahu jarum jamnya Tuhan menuju kesudahannya sedang terus bergerak. Nah, Antikris ini akan mendukung Israel untuk mendirikan kembali bait suci. Karena kelihatannya dominasi Amerika akan melemah, Rusia dihajar oleh tulah Tuhan, negara adidaya ini lemah, saudara. Maka kemudian muncullah orang, mungkin dari Uni Eropa, yang akan menjadi penguasa dunia, memberikan damai yang palsu. Dan dia mendukung Israel mendirikan kembali bait suci, yaitu bait suci yang ketiga. Mengapa saya katakan bait suci yang ketiga, walaupun itu bait suci yang sama yang dicatat dalam Alkitab? Begini, bait Allah yang pertama itu didirikan oleh Salomo, anaknya Daud. Megah sekali. Tapi dihancurkan oleh Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi. Israel ditawan ke Babel 70 tahun, tapi kemudian mereka balik kembali ke Yerusalem dan membangun bait Allah yang kedua. Sederhana, kecil, ya pada zaman Kores itu menjadi raja Persia. Ya ada gelombang kepulangan orang-orang Yahudi dipimpin oleh Ezra, Zerubabel, Nehemia. Pada masa itu bait Allah dibangunkan kembali. Tapi kemudian ketika Herodes memerintah, dia perluas. Jauh lebih besar, saudara. Bahkan lebih besar dari apa yang pernah dibangun oleh Salomo. Tapi pada tahun 70 Masehi, Yesus disalib kira-kira tahun 33 Masehi. Ini 40 tahun berikutnya, tahun 70 Masehi. Roma masuk dan menghancurkan Yerusalem. Menghancurkan bait Allah. Dan tidak ada batu yang bernumpuk di atas yang lain. Karena ada rumor pada waktu itu, orang Yahudi menyembunyikan emasnya di antara tumpukan batu. Itu sebabnya mengapa batu-batunya dihancurkan, saudara. Hanya sisa bagian luar, tembok luarnya sedikit. Namanya the Wailing Wall, tembok ratapan. Tempat orang Yahudi suka doa di sana. Nah, Yahudi terserak kemana-mana, diaspora. Dan sampai pada akhir zaman, 1948, Israel muncul kembali sebagai negara, masih sedikit penduduknya, tapi kemudian aliyah orang-orang Yahudi dari mancanegara kembali ke Israel. Dan saudara tahu, karena perang Ukraina ini, ribuan orang dari Ukraina, orang Yahudi, sekarang hari-hari ini sedang kembali ke Israel. Karena itu memang nubuatan dari Alkitab. Aku akan panggil umatku kembali, bukan dari Mesir, kata Alkitab.
Ya, Yeremia menubuatkan itu. Satu kali akan muncul satu istilah, aku tidak memanggil anakku dari Mesir, tapi dari kerajaan utara. Dan hari-hari ini hal itu sedang digenapi. Jadi kalau banyak orang-orang Yahudi dari Ukraina dan sebagainya kembali, itu merupakan bagian daripada apa yang Alkitab nyatakan. Mereka harus aliyah kembali ke tanah, ke Holy Land, ke Promised Land, ke tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan tersebut. Nah, tadi dikatakan bahwa bait Allah harus dibangun. Ada masalah besar. Karena bait Allah yang didirikan oleh Salomo itu sekarang sudah nggak ada. Dan di atasnya ada masjid. Masjid apa? Masjid Dome of the Rock. Jadi di pusatnya Yerusalem itu ada dua masjid. Masjid kubah emas, Dome of the Rock. Masjid kubah emas, kubah batu. Dan di sampingnya itu adalah Masjid Al-Aqsa. Banyak orang Indonesia tertukar, dia pikir ini Al-Aqsa yang di sini. Enggak, Al-Aqsa itu dipakai ibadah sholat Jumat. Dome of the Rock menjadi situs yang dilestarikan karena mereka percaya bahwa Nabi Muhammad naik daripada Dome of the Rock. Dan Nabi Abraham itu juga mempersembahkan Ishak di Dome of the Rock itu. Nah saudara, apakah Israel harus menghancurkan masjid Dome of the Rock? Karena menurut para rabi Yahudi, lokasi bait suci Salomo itu berada di Dome of the Rock. Jadi akan perang dunia ketiga saudara, kalau masjid dihancurkan jadi bukan bangun gereja loh saudara ya. Tapi bangun bait Allah. Karena kita orang Kristen gak ikut-ikutan bangun bait Allah. Begitu. Yang bangun itu orang Yahudi. Beberapa orang doa berupaya, ayo kita kumpulin duit supaya akhir zaman segera tiba. Kita sumbang supaya bait Allah segera dibangun. Itu orang Yahudi di sana. Ketika ditanya, berapa yang Anda butuhkan untuk kami sumbang? Mereka bilang, kami gak butuh uang. Semuanya sudah cukup. Itu Yahudi di Amerika di mana-mana kaya-kaya, lebih kaya dari orang Indonesia. Kami hanya ingin waktunya Tuhan supaya bait ini dibangun kembali. Tapi menurut Alkitab dan juga arkeologi, kemungkinan ada pandangan yang berbeda. Bait Allah itu menurut 2 Tawarit 3 ayat 1 didirikan di tempat penginikan Ornan. Dan dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 33, dia berada di atas mata air Gihon. Itu lokasinya yang dicatat dalam perjanjian lama. Kalau kita datang ke Dome of the Rock, tidak ada air mengalir. Kenapa dibutuhkan banyak air di bait Allah? Karena di pelataran ada begitu banyak ribuan domba yang disembelih sebagai cara untuk orang mengaku dosa diampuni. Sehingga daerah itu perlu sumber mata air. Kalau enggak itu darat tercecer di mana-mana. Di Dome of the Rock sampai hari ini tidak ditemukan sumber air. Jadi menurut arkeologi di Dome of the Rock itu hanya ada batu besar. Pada Yesus pernah bilang, nanti ketika bait Allah dihancurkan tidak akan ada batu yang bertumpuk satu dengan yang lain. Jadi setelah diteliti ada kelompok orang yang percaya mungkin tempatnya itu ada di samping masjid. Jadi masjidnya gak usah dibongkar, tempatnya akan ada di sampingnya. Wahyu 11 ayat 1 dan 2 tampaknya memperkuat dugaan itu. Karena dikatakan begini, Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang akan beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikanlah perataran bait suci yang sebelah luarnya. Jangan engkau mengukurnya karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Bait Allah ada pelataran, ruang suci, ruang maha suci. Tuhan bilang ukur yang di dalam, ruang suci, ruang maha suci. Pelatarannya jangan diusik, jangan dibangun. Karena itu sudah diberikan kepada bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Jika hal ini benar, kemungkinan bait Allah itu akan didirikan persis di samping dari masjid Dome of the Rock. Tentu masih ada persengketaan pendapat antara rabi-rabi Yahudi tentang lokasinya. Dan itu urusan mereka lah, bukan urusan kita. Karena bait Allah itu hanya simbol buat kita. Penggenapannya adalah Kristus.
Karena itu mengapa saya tidak dorong saudara nyumbang uang untuk membangun bait Allah. Karena di bait Allah itu kan ada, nanti akan didirikan lagi tabir yang memisahkan ruang suci dan ruang maha suci. Orang gak bisa langsung ketemu Tuhan. Waktu Yesus mati kan tabirnya udah terbelah. Kita gak usah lewat imam lagi, kita bisa langsung bersekutu dengan Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Loh kalau sudah dibuka jalan masa kita bangun untuk tutup lagi? Itu urusan orang Yahudi, saudara sekalian. Nah, berikutnya, setelah bait suci didirikan, setelah 3,5 tahun perjanjian itu, Antikris akan mengingkari perjanjiannya. Antikris akan berusaha mewujudkan pemerintahan tunggal dunia. Bahkan dia minta disembah sebagai Allah dan akan menganiaya orang Israel. Siapa itu Antikris? Banyak spekulasi. Saya harus jawab, saya tidak tahu. Sebab terlalu banyak spekulasi dan semuanya salah. Tapi yang jelas kalau dia muncul, dia mengadakan perjanjian dengan Israel, bait suci didirikan, lalu kemudian 3,5 tahun dia bilang stop, tidak boleh lagi mempersembahkan korban bakaran. Nah itulah si Antikris. 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan harus dinyatakan dahulu manusia durhaka yang binasa. Jadi tanda akhir zaman banyak orang percaya akan murtad. Yang kedua, si Antikris harus muncul. Kita harus berjaga-jaga, saudara. Jangan sampai kita masuk bilangan orang murtad. Yaitu lawan, anti, yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi rupanya si Antikris itu akan menjadikan Yerusalem sebagai pusat pemerintahannya dia, saudara. Ya walaupun mungkin kalau dia berasal dari salah satu negara Eropa, dia nggak akan di sana. Dia tahu kota yang sangat penting adalah Yerusalem. Dan bait Allah sebagai senternya, itu dia mau disembah di sana sebagai Allah. Nah, pada waktu itu Israel akan diserang oleh bangsa dari timur. Sungai Efrat akan kering, lalu mereka akan melintasi sungai Efrat. Jumlahnya adalah 200 juta orang. Dari mana saya dapat data ini? Wahyu 9 ayat 15-16. Maka dilepaskanlah keempat makhluk yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Bayangkan, sepertiga umat manusia akan mati di bumi. Berapa miliar itu saudara. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. 20.000 laksa itu 200 juta. Aku mendengar jumlah mereka. Indonesia 170 juta penduduk. Kalau saya tidak salah dengar, tentaranya kira-kira 2 jutaan. Sangat jauh dari jumlah penduduk. Nah ini 200 juta tentara dari timur. Saya yakin China mesti ikut. Negara mana yang bisa kirim 200 juta orang kalau China nggak ikut? India mungkin ikut karena dia juga populasinya sangat besar. Ya, barangkali Korea Utara dan yang lain, saya nggak tahu negara apa saja. Koalisi, seperti Rusia punya koalisi, seperti negara Barat punya koalisi, 10 negara, dari timur juga akan koalisi. Karena itu sebetulnya timur, barat, utara, selatan nggak pernah akur, saudara sekalian. Nggak pernah mau kalah satu dengan yang lain. Mereka akan berkoalisi dan lagi-lagi menyerang Israel. Indonesia di mana? Saya tidak tahu karena nggak ada di dalam catatan Alkitab, saudara sekalian, soal posisi Indonesia di dalam perang Harmagedon. Saya coba-coba membaca apakah ada Indonesia di Alkitab. Saya temukan di bagian awal. Lembaga Alkitab Indonesia, percetakan Ciluar Bogor, begitu saudara ya. Saya nggak tahu karena Indonesia negara non-blok, bukan blok barat, bukan blok timur ya. Jadi kita nggak tahu di mana itu. Tapi dari timur akan datang 200 juta orang. Klik. Di akhir perang Harmagedon, Antikris dan Nabi palsu ditangkap, dilempar ke dalam lautan api, yaitu neraka. Wahyu 19 ayat 20. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia Nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang bernyala-nyala oleh belerang. Jadi pada waktu perang Harmagedon terjadi,
Yesus Kristus dan pasukan surga akan datang. Yang ditangkap pertama antikris dan nabi palsu, dilempar ke neraka. Jadi siapa penghuni neraka yang pertama? Antikris dan nabi palsu. Jadi saya agak heran kalau ada orang bilang, saya dapat mimpi masuk ke neraka, ketemu si A, si B, si C. Ada yang bilang ketemu Paus, ketemu Michael Jackson, ketemu siapa dan sebagainya. Karena menurut catatan Alkitab, yang pertama dilemparkan ke lautan api, itu adalah antikris dan nabi palsu. Orang kalau mati sekarang gak langsung masuk ke neraka atau ke sorga. Tapi melalui satu tempat namanya Hades. Hades buat orang tidak percaya, pangkuan Abraham untuk orang percaya. Nanti semua akan dibangkitkan. Kebangkitan pertama untuk orang percaya, kebangkitan kedua 1000 tahun kemudian untuk orang tidak percaya. Dan penghuni neraka pertama adalah antikristus dan nabi palsunya. Nah, berikutnya Yesus akan datang ke bumi mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kerajaan milenial, kerajaan milenium. Dia akan mendarat di Bukit Zaitun, saudara. Karena di dalam Zakaria 14 ayat 4 dikatakan, pada hari itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga menjadi suatu lembah yang sangat besar. Separuh dari bukit itu akan bergeser ke utara dan separuhnya ke sebelah selatan. Dia mendarat, gempa bumi besar akan terjadi. Dan kedatangan Kristus adalah untuk menggenapi janjinya kepada Abraham. Tuhan janji Israel akan dapat tanah perjanjian, Kejadian 15 ayat 8, dari sungai Mesir, Nil, sampai sungai Efrat di Irak. Jadi wilayah Israel sekarang itu sangat kecil dibandingkan dengan janji Tuhan. Dari Mesir sampai ke Irak semuanya akan menjadi daerah. Itu belum tergenapi. Kapan digenapi? Pada kerajaan 1000 tahun yang akan datang. Dan janji Allah kepada Daud tentang raja kekal yang tahtanya kokoh selama-lamanya. 2 Samuel 7 ayat 16. Siapa keturunan Daud yang pernah jadi raja kekal? Belum ada. Itu sebabnya mengapa Yesus ketika datang orang menyerunya, anak Daud kasihanilah kami. Karena dia adalah sang Mesias, keturunan Daud yang akan duduk di atas tahta kekal sampai selamanya. Jadi Yesus datang, Yerusalem menjadi ibu kotanya, lalu wilayah Israel akan seluas Mesir sampai Irak, dan raja yang kekal itu akan memerintah dari Yerusalem. Zakaria 14 ayat 9 berkata demikian, klik. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada hari itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Hirohito pernah ingin menjadi penguasa dunia. Hitler pernah ingin menjadi penguasa dunia. Nanti antikris akan mencoba menjadi penguasa dunia. Semua gagal. Hanya satu yang akan menjadi penguasa dunia. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan dia. Karena patung yang dilihat Nebukadnezar itu akan ditimpa oleh batu yang kecil mulanya menggelinding tepat pada kakinya. Semua kerajaan dunia akan hancur. Kerajaan Allah akan berdiri selama-lamanya. Mulai dari kerajaan 1000 tahun di Yerusalem dan kemudian akan merger, bergabung dengan kerajaan kekal selamanya. Nah, dalam masa 1000 tahun itu setan tidak bisa menggoda manusia karena setan akan diikat 1000 tahun. Wahyu 20 ayat 2. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Jadi dalam kerajaan 1000 tahun tidak sempat saya bicarakan ini karena ini sesi yang panjang. Ada orang-orang yang sudah pakai tubuh kemuliaan tidak bisa berbuat dosa, tapi ada orang-orang yang pakai tubuh biasa, saudara, yang masih bisa berbuat dosa. Jadi negara orang yang tidak menyembah antikris tapi belum juga percaya kepada Yesus, dia bisa masuk kerajaan 1000 tahun. Jadi di kerajaan 1000 tahun masih ada kelahiran dari orang-orang yang diperintah. Masih ada dosa, saudara sekalian. Tapi nanti kalau kerajaan kekal, langit dan bumi baru sudah gak ada dosa. Kerajaan 1000 tahun masih ada dosa. Nah, jadi setan ditangkap, dimasukkan di dalam jurang maut 1000 tahun. Gak bisa goda manusia. Dan perang dunia yang terakhir, klik, disebut perang Gog dan Magog jilid kedua, saudara. Karena namanya sama di dalam Alkitab. Di akhir kerajaan 1000 tahun, iblis akan dilepas dan menggoda manusia untuk berontak kepada Allah.
tapi api Allah akan menghanguskan. Iblis akan dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi setan itu masuk nerakanya belakangan. Antikris sama nabi palsu duluan. Beda 1000 tahun. Kenapa? Jongos, jalan duluan. Bersihin, kira-kira seperti itu. Nanti bosnya belakangan. Iblis dilempar ke lautan api, lalu manusia berdosa akan dibangkitkan. Inilah kebangkitan kedua. Kebangkitan pertama sebelum kerajaan 1000 tahun. Orang percaya dibangkitkan mengenakan tubuh kemuliaan, memerintah bersama dengan Kristus. Tapi kemudian 1000 tahun setelah itu, orang tidak percaya akan dibangkitkan dalam kebangkitan kedua dan menghadap tahta pengadilan, tahta putih yang besar. Dan kemudian mereka akan dicampakkan ke dalam api neraka. Lihat ayatnya, klik. Wahyu 20 ayat 7 sampai 12. Dan setelah masa 1000 tahun berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog. Dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi ini peperangan rohaniah antara setan dan pengikutnya yang naik kelihatannya dari bawah bumi ke dataran bumi, lalu menyesatkan orang-orang, lalu mereka mau berperang melawan Kristus dan orang-orang kudusnya, mengepung kota suci Yerusalem, tapi api Tuhan akan ditimpakan sehingga mereka binasa semuanya. Next slide. Jadi kalau saudara lihat gambarnya kira-kira seperti ini. Sekarang church age, kita pada zaman gereja. Lalu nanti akan ada rapture, pengangkatan orang percaya. Kita nggak tahu kapan. Tapi tampaknya Gog dan Magog itu akan terjadi menjelang atau nggak lama setelah rapture. Itu Gog dan Magog. Lalu ada 7 tahun masa pemerintahan antikris, masa kesusahan. Nah, di akhirnya akan ada perang Harmagedon. Lalu Yesus second coming, datang dari sorga, memerintah kingdom age 1000 tahun lamanya. Lalu di akhir kerajaan 1000 tahun, setan akan dilepaskan. Dan inilah yang menyebabkan perang yang disebut Gog Magog bagian kedua. Karena namanya dalam Alkitab Yeskiel 38-39 dan Wahyu 20 itu sama, Gog dan Magog. Tapi saya yakin beda, karena pemimpin Gog Magog 1 itu Rusia. Pemimpin Gog Magog 2 adalah Lucifer, setan. Jadi beda saudara sekalian. Istilahnya sama, tapi beda peristiwanya. Saya nggak tahu kenapa Tuhan kasih Gog dan Magog. Mungkin karena hukumannya sama. Api turun dari langit. Membakar Gog Magog 1, Gog Magog 2, saudara. Lalu kemudian Great White Throne, ini tahta putih yang besar. Orang-orang yang tidak percaya, ya disebut unsafe of all the age. Orang-orang yang tidak percaya akan dibangkitkan, ini kebangkitan kedua. Lalu kemudian mereka akan dihakimi oleh Tuhan dan dimasukkan lake of fire, lautan api. Lalu langit dan bumi akan lenyap dan Tuhan akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Slide yang terakhir. Selanjutnya langit dan bumi yang lama ini akan lenyap. Langit sekarang, bumi sekarang akan lenyap. 2 Petrus 3 ayat 10 berbunyi demikian. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara, jadi langit sekarang, bumi sekarang akan hilang lenyap. Ada yang bilang langit dan bumi sekarang akan jadi neraka. Saya nggak percaya. Kenapa? Karena tadi antikris sudah dimasukkan di dalam lautan api neraka 1000 tahun sebelumnya. Sebelum masuk kerajaan 1000 tahun.
Jadi nerakanya sudah ada untuk mereka. 1000 tahun kemudian iblis dicampakkan dalam api neraka. Baru kemudian langit dan bumi sekarang itu tidak ada. Lenyap oleh api. Lalu kemudian akan diganti oleh langit yang baru dan bumi yang baru. Tidak ada dosa. Ibu kotanya Yerusalem baru. Ini bukan Yerusalem yang ada di Palestina. Tapi Tuhan senang banget nama Yerusalem, jadi dipakai nama Yerusalem baru yang turun dari sorga. Itulah kerajaan Allah yang kekal. Wahyu 21 ayat 1-3. Berkata begini, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga. Jadi sorga sekarang ada, Yesus naik ke sorga. Tetapi ibu kota kerajaan sorga sekarang adalah Yerusalem baru. Nah, ibu kotanya itu akan turun ke langit dan bumi baru, saudara. Dari Allah yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan dia akan menjadi Allah mereka. Jadi nanti sorga yang turun ke bumi dan kita tinggal di bumi baru bersama dengan Tuhan. Ini luar biasa rencana Tuhan. Itulah kerajaan Allah yang kekal. Saya khotbah lebih panjang daripada biasanya karena saya harus menjelaskan petajaman yang cukup panjang. Mungkin bagi beberapa saudara agak susah dicerna. Saudara dengarkan YouTube-nya nanti berkali-kali supaya saudara bisa mencerna. Pengajaran semacam ini biasanya saya sampaikan bukan pada hari Minggu, tapi pada super seminar untuk pertumbuhan rohani. Tapi saya rasa karena situasi yang ada, saya pikir seluruh jemaat perlu sedikit mengerti ya akan apa yang terjadi. Dan sebagai konklusi saya ingin sampaikan ini. Ada beberapa hal yang saya ingin rekomendasikan kepada saudara. Pertama, pahami nubuatan akhir zaman, mana yang sudah digenapi dan mana yang belum digenapi. Karena ada beberapa yang harus digenapi dulu. Jadi kita gak bisa bilang, oh Tuhan besok akan datang, menjejakkan kaki di bumi. Menurut saya tidak. Karena apa? Masih ada nubuatan yang belum digenapi. Kalau saudara nanti malam tidur lalu mati, nah itu sudah akhir zaman untuk saudara. Karena akhir zaman itu ada personal, ada global. Ya, kalau mati gak bangkit lagi itu personal. Begitu saudara. Yang penting kita siapkan diri. Tapi pahami nubuatan akhir zaman yang sudah dan belum digenapi. Sehingga kita yakin keakuratan Alkitab. Dan tidak diombang-ambingkan berbagai angin pengajaran. Terutama orang yang suka mengklaim, saya dengar dari Tuhan. Saya tadi malam mimpi, saya dapat ini. Wah sebentar lagi Gog Magog ini, itu dan sebagainya. Kalau saudara udah lihat petanya, tunggu dulu bro. Masih ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Tuhan sebelum hal itu terjadi. Tapi soal persiapan harus segera. Karena mungkin saja nanti malam Tuhan menjemput kita secara pribadi, kita nggak tahu kan. Itu adalah kiamat kecil untuk orang yang tidak percaya tentunya. Jadi pahami nubuatan Alkitab. Kedua, persiapkan diri karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Tinggalkan perkara duniawi, hidup berjaga-jaga seperti 5 gadis bijaksana yang menyiapkan minyak dan pelita. Kalau saudara nggak siap, peristiwa akhir zaman akan menakutkan. Tuhan akan datang seperti pencuri. Tapi kalau engkau bersiap sedia, engkau nggak usah takut. Karena apa? Yang datang mempelai pria, menjemput kita mempelai wanita. Ketika 10 tulah ditimpakan kepada orang Mesir, orang Israel ada di situ saudara. Mereka mendengar, mereka bisa gentar. Wih luar biasa. Tapi mereka harus sadar, saya Israel, saya bukan Mesir. Kalau engkau Mesir, engkau ketakutan. Dengar khotbah akhir zaman, baca kitab Wahyu gak bisa tidur. Mesir. Tapi kalau engkau adalah umat Allah Israel secara rohani. Waktu penyelamatanku sudah dekat. Sang mempelai pria akan segera menjemput aku. Aku gak mau ketiduran. Aku mau siapkan minyak dan pelita. Agar ketika dia datang, aku diangkat di dalam awan kemuliaan. Berjumpa dengan Kristus. Tinggal bersama dengan dia. Sampai selama-lamanya. Dan yang terakhir, perbanyak doa. Agar masa anugerah keselamatan masih diberikan. Dan kita makin giat memberitakan Injil. Berdoa, beritakan Injil. Jangan berdiam diri. Karenanya saya serukan, seperti tadi pagi saya umumkan,
Sepanjang bulan April, 1 sampai 30 April, kita doa, puasa. Makan malam terakhir mungkin jam 6, jam 7, buka besok siangnya jam 12, jam 1. Dan waktu di mana saudara biasanya makan, saudara ganti dengan makan firman dan berdoa. Ya, jadi makan malam terakhir, lalu buka lagi besoknya siang hari. Nggak usah pakai sahur, saudara-saudara. Ya, justru saudara berdoa, mencari wajah Tuhan, ada kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan, tapi terutama spirit kita makin siap menjelang kedatangan Tuhan. Jangan takut, dalam setiap musim kehidupan, Tuhan selalu pelihara kita. Immanuel, ya Tuhan, datanglah dengan segera. Saudara dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Percayakah saudara bahwa roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur. Kami perlu untuk disehatkan kembali di dalam Engkau. Ampuni segala kesalahan kami. Dan biar sungguh roti yang baru dan anggur yang baru ini menyucikan setiap di antara kami, untuk menjadi sehat tubuh, jiwa, dan roh kami. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Percayakah saudara bahwa air anggur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, segala hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus yang sanggup untuk merestorasi semua hal-hal yang buruk, semua hal-hal yang tidak berkenan, diubahkan menjadi serupa dan segambar dengan Bapa. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas setiap di antara kami. Di
Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kepada seluruh pelayan GBI Bethel, Anda diwajibkan mengikuti konser doa sekaligus mendapat arahan dari Bapak Gembala Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham pada hari Kamis 5 Mei jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. ID meeting akan diberitahukan via WhatsApp. Telah hadir aplikasi terbaru, mobile apps GBI Bethel. Install melalui Google Play dan App Store. Setelah terinstall, jalankan aplikasi, lalu pilih satelit GBI Bethel sesuai kota Anda. Masukkan username menggunakan nomor kartu anggota jemaat, dan password menggunakan tanggal lahir dengan format berikut. Lakukan verifikasi nomor telepon dengan OTP. Update data jemaat pada profil, edit untuk mengganti password. Banyak informasi dan fasilitas yang bisa Anda dapatkan dengan aplikasi ini. Download di Google Play dan App Store sekarang juga. Puji Tuhan Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Saya percaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Lambaikan tanganmu. Haleluya. Kita akan menutup ibadah ini. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Meskipun hanya lewat online ya Bapa, tetapi kami yakin Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah kurang dalam kehidupan kami. Tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun ya Bapa. Karena Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha dahsyat. Engkau adalah Allah yang ajaib Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap para pelayan Tuhan yang sudah melayani Engkau hari ini. Mari Tuhan Yesus tolonglah mereka. Dan biarlah segala sesuatu apa yang sudah mereka perbuat di hadapan-Mu itu menjadi persembahan yang harum, menyenangkan hati Tuhan. Dan akhirnya Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka. Dan terus Engkau pakai mereka sebagai alat-Mu bagi kebesaran nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari Tuhan Engkau terus pakai hamba-Mu, berkati keluarganya, berkati pelayanan, terus pakai hamba-Mu dimanapun berada. Nama Tuhan dipermuliakan, ada jiwa-jiwa yang dibawa bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk umat-umat Tuhan yang telah mengikuti ibadah ini. Kami percaya Tuhan melalui pujian, melalui kebenaran firman Tuhan, itu sangat bermanfaat untuk membangun iman kami, untuk membuat kami semakin dewasa di dalam rohani. Sehingga Tuhan, apapun yang terjadi, persoalan, kesulitan,
kami pasti melewatinya karena kami hidup di dalam Tuhan. Karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap para pemimpin rohani kami, para pembina rohani kami. Kami berdoa untuk Om Julius, Pak Rubin, Pak Suwito, Pak Suryanta, berserta tim pelayan yang ada di GBI Kedoya. Kiranya hikmat Tuhan, kekuatan, kesehatan Tuhan anugerahkan kepada mereka ya Bapa. Dan mereka semuanya melakukan segala tugas yang ada dengan penuh kasih, sukacita yang datang dari Bapa Surgawi. Sehingga di sana pun Tuhan namamu dipermuliakan. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk presiden kami dan jajarannya. Biarlah Tuhan Engkau berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan. Hati yang bijaksana di dalam menjalankan setiap tugas yang ada. Sehingga bangsa ini Tuhan sungguh di bawah pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo ini menjadi yang terbaik. Menjadi bangsa yang terus mengalami perkembangan yang lebih baik. Tuhan tolong ya Bapak, bangsa kami dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan mengasihi bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan punya maksud yang terbaik untuk bangsa kami. Kami rindu Tuhan lawatan-Mu terjadi buat bangsa kami. Kami rindu Tuhan kemuliaan-Mu Engkau nyatakan di tengah-tengah bangsa kami. Sehingga bangsa ini Tuhan mengenal Engkau sebagai Allah yang benar, sebagai Allah yang memiliki kehidupan ini. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh berdoa, ketika kami terus tekun dalam doa, Tuhan akan mendengarkan kami. Dan kehendak-Mu lah yang terbaik bagi kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, kami sudah berdoa. Haleluya. Immanuel. Amin. Saudara, angkat hatimu, angkat tanganmu, angkat imanmu, supaya sungguh berkat Tuhan menaungi setiap di antara kita. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh yang Kudus, biar itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Menyertai, menggandeng tangan kita, berjalan bersama dengan Dia, supaya sungguh kehidupan kita boleh mempermuliakan nama-Nya, dan kita boleh dilindungi dan diberkati di dalam berkat ilahi. Biar berkat ini turun atas kita semua, mulai dari saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Salam sehati.